Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fedora Jainung Utomo dari kelas A, jurusan Tulis Bahasa Inggris, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi saya akan menjelaskan tentang Islam di Asia Negara. Islam masuk di Asia Tenggara disebarkan oleh para pedagang Arab pada tahun atau pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kenapa yang dipilih adalah Kepulauan Melayu? Karena Kepulauan Melayu terutama Indonesia adalah tempat singgahnya para pedagang dari seluruh dunia. Mereka menyebarkan agama Islam ini dengan 6 jalur. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur tasawuf, yang keempat jalur pendidikan, yang kelima jalur kesenian, dan yang keenam jalur politik. Sekarang yang kedua kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang di Nusantara. Jauh sebelum Islam datang di Nusantara atau di Indonesia, warga Indonesia sudah memiliki keyakinan atau kepercayaan masing-masing, yaitu animisme dan dinamisme. Apa yang disebut dengan animisme? Animisme adalah kepercayaan atau keyakinan kepada benda seperti pohon, goa, gunung, keris, atau yang lainnya. Keyakinan itu adalah meyakini bahwa di dalam benda tersebut memiliki roh atau jiwa yang memberi manfaat apabila kita tidak mengganggunya. Dan apa itu dinamisme? Dinamisme adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan yang bermanfaat apabila tidak diganggu, seperti gunung dan keris. Ada juga agama lain yang sudah penduduk atau masyarakat Indonesia peluk sebelum Islam datang, yaitu agama Hindu dan Buddha sejak awal 6-7 Masehi atau 14-15 Masehi. Kita sekarang akan membahas tentang teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam ada 3. Yang pertama teori Mekah. Sudah jelas dari namanya. Teori Mekah berarti adalah bahwa agama Islam masuk di Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab pada abad ke-7. Buktinya adalah adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera. Yang kedua, adanya makam Fatimah binti Mainun di Gresik, Jawa Timur, dan yang ketiga adanya makam Islam Majapahit. Ya, pada masa Majapahit sudah ditemukan makam Islam. Yang kedua, ada teori Persia. Teori ini dibawa oleh pedagang yang tentunya dari Persia. Buktinya adalah adanya upacara tabuk setiap tanggal 10 Muharram di Sumatera. Dan yang kedua adanya cerita atau syair-syair tentang Sesi Jenar. Yang ketiga ada teori dari Gujarat. Sudah tentu teori Gujarat ini dibawa oleh pedagang yang berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Buktinya adalah banyak atau bentuk batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang mirip dengan bentuk batu nisan di Gujarat. Yang kedua adalah tulisan atau buku dari Dani Marco Polo. Sekarang kita akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia, di Nusa Tenggara terutama di Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Pada awal abad ke-7 banyak pedagang dari negeri Arab yang sudah disebutkan tadi singgah di Indonesia. Para pedagang Islam yang datang dari Arab, Persia, dan Gujarat ini singgah tetapi juga berdakwah. Selain berdagang di Indonesia, tapi juga berdakwah kepada orang-orang di pesisir pantai. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang yang masih singgah di Indonesia dan tidak membawa keluarga, anak ataupun istri, mereka akan menikahi gadis-gadis Nusantara dan memasukkan gadis-gadis Nusantara tersebut ke dalam agama Islam. Yang ketiga ada politik. Dengan banyaknya warga yang sudah masuk Islam, maka juga banyak raja-raja atau sultan-sultan di Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang keempat ada dengan pendidikan. Para ulama dan para kiai yang sudah menetap di Indonesia itu akan membangun madrasah atau pesantren untuk anak-anak Indonesia menjadi tempat belajar keagamaan.
Yang kelima ada tasawuf. Para sufi yang hidup sederhana dan memiliki keahlian agama yang baik membantu dan menyebarkan agama Islam dengan cara mengajar di pondok pesantren yang telah dibangun oleh para ulama. Yang keenam ada seni budaya. Para ulama sufi dan raja-raja mengakrabkan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya masyarakat Indonesia, seperti contohnya membuat syair-syair. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode dakwah Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam yang pertama adalah fardiyah atau seseorang kepada orang lain dalam jumlah kecil atau terbatas. Yang kedua ada amah dengan media lisan untuk orang banyak, contohnya khutbah. Yang ketiga ada bilisan, disampaikan dengan lisan secara langsung atau biasa disebut dengan ceramah. Yang keempat ada bilhal yang dicontohkan dengan perbuatan. Ulama dan sufi mencontohkan perbuatan baik agar ditiru oleh masyarakat. Yang kelima ada bitadwin, melalui tulisan, contohnya dari kitab atau buku-buku yang mengandung tentang ajaran Islam. Yang keenam bil hikmah, dengan cara yang arif dan bijaksana tanpa kekerasan, tekanan, dan konflik. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.